SD Krishna Evata, berjumpa lagi dengan Ibu Fitri dalam kegiatan MPLS hari yang kedua. Nah, pada kesempatan MPLS hari yang kedua ini, Bu Fitri akan menyampaikan program pembiasaan baik yang dilakukan anak-anak di SD Krishna Evata tahun ajaran 2021-2022. Nah, anak-anak, meskipun kita masih belajar secara daring, tetapi pembiasaan baik itu bisa kita lakukan saat kita belajar secara online. Apa saja ya pembiasaan baik yang harus kita lakukan ketika belajar online? Yang pertama adalah 1. Pembiasaan rohani. Apa saja ya pembiasaan rohaninya? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Anak-anakku, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, berdoa itu merupakan nafas kehidupan kita, ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka berdoa itu merupakan pembiasaan yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya dalam kegiatan kita, dalam belajar kita senantiasa menyertakan Tuhan dalam aktivitas kita, supaya belajar kita diberkati, kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, nanti kalau anak-anak belajar secara online, setiap pagi anak-anak akan diberikan bacaan Alkitab dan juga anak-anak akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru kita, ya, guru kelas kita. Nah, untuk ayat Alkitabnya, bacaan Alkitabnya sudah disediakan dari sekolah. Anak-anak tinggal membaca dan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh guru kita. Supaya apa anak-anak? Dengan firman yang kita baca, dengan renungan yang kita dengar, kita mendapatkan kekuatan iman untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke anak-anak? Lalu pembiasaan yang berikutnya adalah pembiasaan budi pekerti. Nah, apa saja ya pembiasaan budi pekerti yang harus kita lakukan di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan? Kita pun harus melakukan pembiasaan budi pekerti. Apa saja ya? Yang pertama, senyum. Nah, ya, anak-anak harus memberikan senyum kepada setiap orang yang ada di sekitar kita yang kita temui. Meskipun saat ini kita sering menggunakan masker ya, tetapi kalau di rumah mungkin tidak menggunakan masker, bisa tersenyum kepada saudara, tersenyum kepada ayah, kepada ibu, tanda hati kita sedang bersuka cita. Yang kedua, sapa. Nah, ini kalau kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita bertemu dengan teman-teman kita bertemu dengan Mama Papa di rumah, kita bisa menyapa. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini senyum sapa. Yang ketiga adalah salam, memberikan salam, ya. Sekarang tidak boleh salaman ya anak-anak ya. Salamnya begini. Nah, tidak boleh tas. Nah, bisa begini, bisa begini, ya. Tidak boleh karena masih masa pandemi, ya. Jadi kita menghindari untuk tertular virus atau menularkan virus kepada orang lain. Lalu sopan santun. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak SD Krishna Evata harus selalu membiasakan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sopan santun? Banyak sekali ya. Berkata sopan,
kemudian berperilaku sopan, ya, tidak berkata kasar. Nah, itu salah satu contoh kita bersikap sopan santun kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu, maaf. Nah, kita harus menyampaikan kata maaf jika kita melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Jangan egois ya. Kalau anak-anak yang tidak mau bersalah tetapi tidak mau mengucapkan kata maaf, itu tandanya anak-anak egois ya. Selalu katakan maaf jika kita berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu tolong. Kalau anak-anak mau meminta tolong kepada siapapun, kepada mama, papa, bapak, ibu guru, teman-teman, atau saudara, jangan lupa bilang, tolong ambilkan buku saya, tolong, ya, jangan pernah lupakan meminta tolong saat kita ingin meminta tolong kepada orang lain. Lalu terima kasih. Nah, ini kadang kita sulit untuk mengucap terima kasih ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Ya, menerima bantuan, menerima hadiah, menerima apapun. Kita harus tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih. Nah, itu ya anak-anak ya, pembiasaan budi pekerti yang harus kita lakukan. Lalu, pembiasaan perilaku bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Apa saja ya? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi kalau mencuci tangan tidak boleh asal-asalan, sudah basah sudah. Ya, kita harus mencuci tangan dengan benar. Di bawah air mengalir menggunakan sabun selama 20 detik supaya apa? Supaya kuman, virus yang menempel di tangan kita hilang, ya, bersih tangan kita. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya anak-anak ya, tidak boleh jajan sembarangan. Tidak boleh makan makanan yang sembarangan. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang dan makanan yang sehat yang dimasak oleh mama kita di rumah ya. Tidak boleh makan makanan yang mudah menyebabkan kita sakit, apalagi makanan yang tidak higienis yang dijual di luar. Lalu berolahraga secara teratur. Ya, ini juga merupakan salah satu cara hidup kita untuk tetap sehat, menjaga imunitas kita dengan cara berolahraga secara teratur. Ya, anak-anak meskipun di rumah, belajar dari rumah, sempatkan waktu untuk berolahraga sejenak supaya tubuh kita tetap sehat. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, anggota sekolah ya. Ketika di sekolah, nah ketika di rumah ya, kita pun harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja ya? Satu, tidak merusak tanaman. Nah, kalau kalian datang ke sekolah, banyak sekali tanaman yang ditanam ya di halaman dan di kebun sekolah. Anak-anak tidak boleh merusak. Justru anak-anak harus menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekolah supaya sekolah kita kelihatan hijau, sejuk dan nyaman untuk kita tinggal bersama, untuk kita belajar bersama. Yang kedua, menjaga kebersihan toilet. Ini penting ya anak-anak. Jadi kalau kalian habis memakai toilet, baik di sekolah, di rumah, nah bersihkan ya, dibersihkan, disiram dengan air supaya apa? Supaya toilet yang kita gunakan tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Oke anak-anak, bisa ya? Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok dan tidak mencoret-coret meja. Kalau tembok kita coret-coret, meja kita coret-coret, bagus tidak anak-anak? Tidak, kelihatan tidak rapi, tidak bersih, tidak nyaman
dilihat. Jadi tahan tangan kita supaya kita tidak mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja tulis kita. Oke, yang keempat, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, habis makan bungkusnya langsung dilempar. Tidak boleh ya. Makanan habis makan, bungkusnya lalu dimasukkan ke tempat sampah. Ya, supaya apa? Lingkungan kita bersih. Kalau lingkungan kita bersih, dilihat nyaman, ya, lingkungannya jadi sehat. Ya, kelihatan rapi dan indah. Nah, itu anak-anak yang menjadi pembiasaan baik kita yang harus kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah ketika kita belajar secara online. Lalu dari pembiasaan baik itu ada pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan dinilai oleh guru-guru kita dan akan mendapatkan penghargaan yang namanya penghargaan Best Character Student. Nah, di sini nanti selama 1 bulan anak-anak akan diamati oleh guru-guru kalian, ya. Sesuai temanya, setiap bulan itu temanya akan selalu berganti-ganti, ya. Ada ketaatan beribadah, ada bersyukur, ada toleransi beribadah, ada juga kejujuran, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada peduli. Nah, nanti anak-anak akan dinilai selama pembelajaran online. Guru-guru akan memantau kalian, bagaimana tanggung jawab kalian mengerjakan setiap tugas, kedisiplinannya, ya, mengikuti video call pembelajaran secara online, bagaimana kalian berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, itu akan dinilai dan akan dijadikan Best Character Student. Jadi setiap siswa akan dipilih 1 anak, 1 siswa yang paling best, paling baik dalam hal karakter, dalam hal pembiasaan baiknya. Oke anak-anak, itu ya. Mari kita belajar untuk melakukan pembiasaan yang baik ini dengan sungguh-sungguh supaya kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berbudi, berbakti, dan berprestasi. Lalu akhir kata, jangan lupa tetap patuhi 5M. Apa saja ya? Mencuci tangan, kemudian memakai masker, ya. Memakai masker harus dengan benar ya anak-anak ya. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begini, ya, harus begini. Ya, lalu menjaga jarak minimal 2 meter, ya. Dengan orang lain kita harus menjaga jarak supaya apa? Tidak tertular virus. Lalu menjauhi kerumunan, anak-anak nggak boleh datang berkerumun, ya. Nggak boleh bergerombol-gerombol, bermain-main dengan teman dulu nggak boleh, ya. Sekarang saatnya menjauhi kerumunan. Lalu mengurangi mobilitas di tempat yang umum. Itu ya anak-anak ya, patuhi 5M protokol kesehatan di masa pandemi ini supaya kita terbebas, terhindar dari virus COVID-19 dan kita tetap sehat, kita tetap kuat, imunitas kita tetap terjaga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita masuk di MPLS hari yang kedua. Nah, hari ini Bu Tias akan mengajak kita untuk berkeliling di Sekolah Krishna Evata. Ayo, yuk. Kita lanjut ini masuk di ruang guru ya Bu ya? Ya, kita akan masuk di ruangan guru. Oke, yuk kita masuk. Kira-kira ada apa saja sarana dan prasarana? Iya. Oke, sarana prasarana di ruang guru itu ada apa saja ya Bu? Sebenarnya sarana prasarananya banyak. Yang pertama ini seperti ada smart TV, ya, yang ada di sebelah sana. Lalu ada kipas angin, Ya. dan satu lagi ada printer. Oh ya, printernya ada berapa ya Bu?
ada 3. 3, oke. Dan ada satu lagi 4, tetap ada 4. Oh, ada 4. Oke, 4 ya. Ada 4. Heeh. Dan satu lagi itu ada wifi. Oh, wifi. Mewah ya Bu ya. Terus ada apa lagi ya Bu? Ada scanner. Ada scanner juga loh Bu di ruangan kita. Oh wow, scanner. Oke Kak. Terus lanjut ada apa lagi Bu? Ya, kita akan coba masuk di ruangan berikutnya ya. Ya, oke. Ya, ini kita selanjutnya di ruangan apa ya Bu ini? Ya, selanjutnya kita ada di ruangan tata usaha. Ya, tata usaha itu dikelola oleh. Ya, tata usaha ini dikelola oleh Bu Inge. Ya. Dikelola. Ya, fasilitasnya ada apa saja ya Bu kalau Ya. di TU? Kalau di ruangan TU ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada printer. Yang kedua itu ada komputer. Lalu yang ketiga ada wifi. Dan yang terakhir ada telepon. Oke. Ya, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Ya, kita akan lanjut di ruangan Oke. berikutnya. Yuk. Selanjutnya kita masuk di ruang kelas. Ya, selanjutnya kita akan masuk di ruangan kelas 1 ya. Oke. Ayo kita akan masuk. Sebelumnya kita mau stop dulu. Hai, selamat pagi. Ya, oke, kita sekarang sudah masuk di ruangan kelas 1. Ya, Di ada apa ruangan- saja? Oke, di ruangan kelas 1 ini terdapat berbagai macam sarana dan prasarananya. Yang pertama itu terdapat AC. Ya, terdapat AC biar ruangannya itu tetap dingin ya. Lalu yang kedua itu terdapat LCD proyektor. Oke. Ya, LCD proyektor untuk mempermudah anak-anak saat menerima pembelajaran dari guru. Lalu yang ketiga ini terdapat satu Smart TV. Ini juga salah satu sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran siswa. Ya. Lalu terdapat satu papan tulis whiteboard. Ya. Nah, dan terdapat meja dan kursi siswa yang sudah disertakan dengan nama. Ya. Ya, jadi biar anak-anaknya duduk sesuai nama mereka. Oke. Dan satu lagi terdapat meja dan kursi guru. Guru. Wah, Ya. ruangannya bagus ya Bu ya. Oh, iya Mewah, dong. dingin gitu. Iya. Jadi nyaman ya buat belajar. Oh ya, itu pasti. Kita akan lanjut di ruangan lain ya. Oke. Terima kasih Bu Amalia. Terima Dadah. Ya. Oke, kita masuk di ruangan perpustakaan. Mm-mm. Halo, Halo Bu Cici. Tias, halo Bu. Oke, nah sekarang kita mau memperkenalkan apa saja sarana dan prasarana yang ada di Perpus SD Krishna Evata ini. Terdapat 2 kipas angin, ya, terdapat 2 kipas angin. Lalu terdapat wifi juga. Oh, wifi. Ya, Wifi. oke. Terus Ah, lagi terdapat berbagai macam buku-buku. Dari mulai buku pelajaran, dan ada juga buku tentang dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng ya. Oke. Ya, pasti anak-anak senang sekali ya. Oke. Loh, Bu Cici, Iya, kenapa? Bu. Aduh, saya agak pusing ini. Kenapa ya? Pusing. Ayo, Iya. coba kita mau coba ke UKS ya. Oh, boleh, Yuk, boleh, kita boleh. mau UKS Yuk, bareng. yuk, yuk. Aduh, pusing saya, Bu. Yuk. Aduh, kasihan banget ini Bu Cici. Oh, Nih, iya, Bu. aku punya minyak, Bu. Oh iya, Siapa tahu diolesin. bisa buat Biar hilang. Oh, iya. Pusingnya. Ya, makasih ya, Bu. Saya pakai ya. Oke. Oke. Oh iya Bu, di UKS ini fasilitasnya apa saja ya? Oh, pasti kalau di UKS itu lebih banyak ya fasilitasnya. Dari yang pertama ini terdapat tempat tidur. Tempat tidur. Ya, tempat tidur ya, tempat tidur untuk siswa yang sedang sakit. Lalu yang kedua ini terdapat kotak P3K. Nah, di dalamnya ini pasti terdapat obat-obatan. Lalu terdapat pengukur tinggi badan siswa. Lalu juga terdapat termometer suhu ruangan, ya. Dan
ini juga terdapat termometer badan. Ya, termometer badan. Lalu ada termogan untuk mengukur suhu juga. Termogan. Terus terdapat hand sanitizer. Hand sanitizer. Ada tisu, ada masker, dan yang terakhir ada timbangan digital untuk mengukur berat badan siswa. Lengkap ya Bu ya kalau di UKS ini ya. Oh ya, pasti dong. Oke. Iya. Ini udah Bu, saya sudah agak sehat. Sudah mendingan, mendingan. Cici. Ya. Oke, Terima puji kasih ya, Tuhan. Bu Oke. Tias. Terima kasih Bu Devi. Kita lanjut ya. Ya, oke dadah. Lanjut ya, bye-bye. Oke Bu Tias, ini kita masuk di ruang apa ya ini? Oh ya, ini kita sudah masuk di ruangan lab siswa. Lab siswa. Iya. Terdiri dari apa saja Oke, fasilitasnya? Kita lihat dari yang pertama, fasilitas musik. Ya, Musik, jadi oh. anak-anak bisa menggunakan piano, ya, dan alat musik seperti biola juga. Ya, seperti ini. Dan juga terdapat berbagai macam alat peraga. Ya. Alat peraga dari seperti alat peraga mata pelajaran IPS, IPA, matematika. Seperti ini ada global dan ada mikroskop. Oke. Wah, dari tadi saya melihat ada piala. Oh, Itu kira-kira piala apa ya? Nah, jadi siswa kita juga ini sering banget ikut lomba, tapi lombanya ini di bidang non akademis. Jadi jika mereka mendapatkan piala, pasti kita akan simpan di sekolah. Oh, siswanya berprestasi ya, Oh Bu. iya, pasti dong. Nggak hanya di bidang akademik, tapi Ya. juga di bidang non akademik. Ya, keren seperti sekali. itulah, Bu. Oke, selanjutnya kita next ke ruang berikutnya Oke, ya, Bu. kita akan masuk ke ruangan selanjutnya. Oke. Itu Pak Hadi sama Pak Thomas lagi apa ya, Bu? Kita tanya-tanya. Oh iya, yuk kita coba. Yuk. Halo Pak Hadi, Pak Thomas. Halo Pak Hadi, Pak Thomas. Lagi pada ngapain ini Pak? Oh, main piano ini. Jangan-jangan yang tadi piala di sana itu karena pelatihnya mereka-mereka Oh ini. ya, itu pasti pelatihnya itu hebat-hebat dari Krishna Evata. Ya, keren ya. Jadi siswanya bisa belajar musik juga Iya. sambil bermain juga. Sambil bermain, sambil mereka juga berlatih untuk bermain musik. Dan sewaktu-waktu bisa ikut lomba juga loh Bu. Wah, keren ya Bu ya. Iya, pasti. Istimewa sekali Krishna Evata ini. Pasti dong. Ya, kita akan lanjut di ruangan selanjutnya. Oke, ayo. Mari Pak. Mari Pak. Duluan ya. Oke, Krishna Evata ini kebunnya bagus ya Bu ya, sejuk gitu. Ya, itu memang banyak sekali pohon-pohon yang kita tanam itu. Iya, Bu. aduh. Jadi bikin dingin. Mohon maaf sekali nih Bu ya. Gimana? Aduh, saya ini mau ke kamar kecil. Oh, mau ke toiletnya sini. Oh ya ampun. Oke, saya antarkan saja oke, ya Bu ya. baik. Yuk. Maaf sekali loh ya Bu ya, merepotkan Ibu jadinya. Oh, berbuah ya Bu ya. Ya, kamar mandinya sebelah kanan ini ya Bu. Oh, kanan. Oke, oke. Ya. Ini kamar mandinya ya Bu. Oh Bisa. ya, oke. Saya nitip mic bagus saya ya Bu ya. Saya mau ke toilet dulu. Oh iya, oke. Ya, gimana Bu? Sudah selesai? Sudah Bu, toiletnya bagus ya. Oh ya. Nah, ini juga kalau di toilet ini juga terdapat sarana prasarananya juga Bu. Seperti ini salah satunya wastafel. Tapi di toilet ini juga terdapat 2 kamar mandi untuk ini guru perempuan, dan ini untuk siswi juga. Dan untuk ruangan yang sebelah, toilet sebelah juga terdapat 2 kamar mandi juga untuk kamar mandi guru dan untuk kamar mandi siswa. Ya udah, kita lanjut ya Bu. Ya, oke, kita akan lanjutnya di tempat selanjutnya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita mau kemana ya Bu ya? Ya, kita mau ke arah lapangan SD Krishna Evata. Oke, Yuk, ayo. Kita lihat yuk.
Wah, ini rame. Guru-gurunya sedang apa ya? Ya, mereka semua lagi pada berolahraga, Bu. Oh, Ya, kita iya, mau oke. sapa mereka satu persatu Iya. ya. Dari mulai yang bermain bulu tangkis ini. Bulu Hai, tangkis Bu ini. Eta. Halo Bu Eta, Pak Thomas. Mas, mereka lagi pada bermain bulu tangkis, Bulu Bu. tangkis, Nah, oke, tapi oke. selain ada olahraga bulu tangkis juga terdapat olahraga basket. Basket. Halo, Bu Amalia. Bu Amalia. Ya, mereka lagi pada bermain bola basket. Heeh. Dan satu lagi ada Bu Cici. Hai Bu Cici. Ya, Bu Cici lagi bermain sepak bola Sepak yaitu. bola, oke. Wah, gurunya sehat-sehat ya Bu ya. Oh, iya, pasti. Siswanya juga sehat Ya, ya. pasti dong. Jadi di sekolah ini selain mengajarkan kognitif, kita juga mereka juga sambil belajar mengenai olah tubuh. Olah tubuh, Jadi oke. biar sama-sama sehat. Oke? Oke. Salam sehat. Salam sehat. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya Bu Oke, ya. kita akan lanjut. Oke, ayo. Dadah semua. Dadah. Terima kasih banyak ya Bu Tia sudah ngajak kita untuk keliling di SD Krishna Evata. Sama-sama. Oke, sampai jumpa. Dadah.